Yang mana yang saya tayangkan? Review PowerPoint slides. Kok di tayangan saya ke sini? Di tayangan kamu kelihatan yang mana? Nak? Penetapan nilai tabel tes student, Bu. Dalam bentuk slideshow apa yang biasa? PPT. BBT. Nah, benar. Karena saya belum ngeklik, kenapa dia udah keluar sini ya? Ya. Kemudian kita lihat, berarti kita udah belajar menetapkan peluang Z dan menetapkan Z saat alfa gitu ya. Si alfa itu nanti kisahnya banyak. Alfa bisa merupakan taraf pengujian, ada uji hipotesis misalnya. Alfa juga menggambarkan daerah penolakan bagi hipotesis 0. Alfa juga bisa menggambarkan tingkat kesalahan yang tadi saya bahas, ya, dan seterusnya. Ya, tergantung nanti dipakainya di bab mana gitu. Ya. Sekarang bagaimana menetapkan tabel T? Ya. Tadi kan disebutkan kan intro untuk membahas tentang T tabel. T student atau T tabel ya. Digunakan biasanya kalau jumlah sampelnya kurang dari 30. Nah, makanya ada opsi kalau Z-nya lebih dari kalau Z-nya 30 atau lebih dari 30 ya, lebih kecil sama dengan 30, kita pakai Z gitu. Kalau dalam hitung-hitungan gitu. Ya. Tapi kalau di dunia nyata kan orang biasanya menggunakan sampel besar ya. Jarang saya gini. Penelitian mengenai kinerja keuangan gitu ya. Kinerja keuangan 5 perusahaan telekomunikasi di Indonesia gitu. Dipengaruhi oleh apa aja sih misalnya ya. Misalnya dari sisi solvabilitas, profitabilitas gitu ya, dan seterusnya. Anda orang akuntansi kan, misalnya ngomongin itu ya. Karena jumlah perusahaannya cuma sedikit, biasanya misalnya telekomunikasi gitu ya, yang sudah listed di saya kadang menemukan satu kata susah banget loh, astagfirullahaladzim. Sudah go public tuh, ngomong go public aja lama bener saya ngomongin kata itu, astagfirullahaladzim. Ya, misalnya adalah XL Axiata, Komsel dan seterusnya. Kita mau lihat kinerja keuangan kelima PT Telekomunikasi misalnya yang go public ya di Indonesia. Dilihat dari sisi profitabilitas, liabilitas gitu ya, dan solvabilitas. Gitu ya. Nah, kan jumlah sampelnya ya cuma 5 ya, populasinya 5 tuh. Ya 5-5-nya. Berarti kan cuma kurang dari 30 ya. Nah, bisa pakai kalau nanti dihitung-hitung dalam itu bisa pakai uji T misalnya kayak gitu. Pakai tabel T. Ya. Nah, tabel T ini biasanya nggak perlu digambar sih. Cuman kalau saya sih tetap aja kalau jelasin ngegambar ya.
Nilai T sangat spesifik tergantung nilai dari dB dan alfa. Lihat, ketemu alfa lagi nih. dB adalah derajat bebas. Secara sederhana, dB adalah jumlah sampel dikurang 1. Kalau populasinya 1, populasinya hanya ada 1. Ya. Dari suatu populasi berukuran N besar diambil sampel berukuran N kecil, berarti populasi 1. Tapi kalau ada dua populasi pertama adalah populasi mahasiswa Gunadarma, kumpulan IPK, yang kedua IPK mahasiswa Universitas Pancasila, misalnya gitu. Ada dua populasi itu. Jadi dari populasi Gunadarma diambil sampel sebanyak N1, dari Pancasila diambil sampel sebanyak N2. Maka DB-nya adalah N1 plus N2 dikurang 2 gitu. Jadi DB itu tergantung kasus sekali lagi ya. DB itu dinyatakan juga dengan degree of freedom atau V atau value ya. Selain DB ada alfa, yaitu nilai tadi bisa taraf uji, bisa tingkat kesalahan, bisa astagfirullahaladzim. Ada penolakan dari hipotesis nol. Jangan deh. Ya. Alfa bisa dibagi 2, bisa. Nanti kita akan bahas ceritanya di bab 1, 2, 3 gitu. Kenapa dibagi 2? Itu menunjukkan daerah penolakan atau tingkat kesalahan dan seterusnya itu dipecah dari kiri kanan gitu. Tapi kamu pasti masih bingung kalau ngomong itu. Belum masuk ke sana. Nih, tentukan nilai T tabel. Berapakah nilai tabel T dari saat DB-nya 5, alfa per 2-nya 10%. Jadi angka-angka yang ada di kolom 01, 005 itu menunjukkan nilai alfa atau alfa per 2. DB dinyatakan dalam baris ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nilainya pada saat itu adalah 1,4751. Ini koma ya. Kalau DB 17, alfa 2,5%, berarti kita temukan angkanya 2,1098. Kalau ini saya tampilin tabel T dari 1 sampai 15. Ibu maaf, PPT-nya nggak jalan. Astagfirullahaladzim, kunaon. Kenapa nggak jalan ya? Kenapa deh? What happened? Nggak jalan deh, Cina. Sekarang ada di mana kita, Nina? DB5 ada? Masih di penetapan nilai itu, Bu, yang tadi awal. Ayo, saya kunaon deh. Kita dibantu anak saya. Oh, di situ nih. Nah, di situ. Diulang. Ulang lagi dong ya. Sekarang ke sini. Halaman 33. 33. Kelihatan nggak, Nak? Guys. Dan Bu. Oke. Berarti harus stop dulu. Di ini lagi ya, share lagi. Itu ada anak saya nih. Udah pulang sekolah. Ya. Karena DP-nya 5, alfa per 2-nya 0,1 gitu ya, berarti nilainya adalah 1,4759. Kalau DB 17, alfanya 2,5%, lihat baris 217, kolom 0025. Ketemu angka 2,1098. Ini saya set tabel distribusi T yang kita create dari Excel ya. Makanya namanya DB gitu ya. Terus alfa atau alfa per 2 supaya bahasa Indonesia pakainya ya. Kalau kamu mungkin browsing biasanya yang sudah dibuatkan orang gitu ya. Kadang menggunakan bahasa Inggris gitu. Ya nggak apa-apa sih ya. Kita lihat sekarang kasus ini. Sebentar. DB itu bergerak dari 1 dan seterusnya ya. Nanti ada nilai tertentu nih, nggak sampai semuanya yang sudah dihitungkan. Ya, jadi kalau misalnya alfanya atau alfa keduanya 0,1, 0,05, 0,25, 0,1, 0,05, ini biasanya 5 ini yang dipakai. Misalnya saat DB-nya 8, berarti alfanya 2,5%, maka nilainya 2,306 gitu ya, Nak? Gitu kan? DB-nya adalah tadi berapa tuh? 5,
itu. Alfanya 2,5%, tadi kan 2,571 ya. Apa yang ini ya? 1476 gitu ya. Nah, ini kan 3 digit nih di belakang koma. Ya, nggak masalah. Boleh pakai 3 digit di belakang koma, boleh pakai 4 digit. Pokoknya tergantung kamu dikasihnya aja. Kalau 4 digit kan berarti angka terakhirnya kan sebetulnya angkanya nggak terlalu bermakna ya. Kayak ini loh. Dia pakai 4 digit di belakang koma. 1475 lihat ya, DB5 alfanya 0,1. 14759. Kalau di tabel ini DB-nya 5, alfanya 0,1 kan 1,476. Benar nggak? Ya, karena dia pakai 3 digit. Kalau yang ini dia pakai 4 digit. 14759 kalau dibulatkan bukan ke ceiling, bukan floor ya, bulatkan biasa kan 1476, benar nggak? Ya, sama dengan ini. 147 gitu, ya. Oke, ini adalah nilai tabel T, beberapa nilai DB dan alfa. Kita lihat contoh lain. Kalau misalnya nilai misalkan ada suatu sekelompok sampel sebanyak 9. Gini. Dari 500 mahasiswa Gunadarma ingin diketahui berapakah uang saku mahasiswa per bulan. Atau ingin diketahui seberapa baik dia memanage 24 jam waktu yang dia miliki dalam sehari, gitu ya. Contoh itu. Atau berapa PK mahasiswa itu. Dari 500 orang diambil sebanyak 9 mahasiswa, misal. Maka N sama dengan 9. Ya. Alfa ditentukan 2,5% di kiri, 2,5% di kanan. Berarti tingkat kesalahan atau taraf ujinya adalah 2,5% dalam konteks alfa per 2 ini. Maka sudah bisa dipastikan DB-nya adalah N-1. Ya. Nah, berapakah nilai T tabel? Yaitu saat DB 8, alfanya 2,5%. Ya, lihat di tabel ya. Tabel ini maksud saya. Nih. Saat DB 8, alfa 0,025, ternyata angkanya 2,306. Sekarang apa sih maknanya gitu ya, alfa 2,5%, DB 8, nilai tabel 2,306. Ya, mau dibahas seperti ini. Kalau kita gambarkan, sebetulnya kan tabel T adalah distribusi normal, di mana luas kurva di kiri setengah, di kanan setengah, seperti tabel Z. Ya, bedanya adalah ini diperuntukkan biasanya untuk sampel kecil kan gitu tadi saya bilang. Ya. Apa sih bagaimanakah menggambarkannya? Kita harus tahu dulu titik dari nilai T tabel. Di situ ketemu 2,306. Kalau dia dibuat seperti ini, maka titik yang sebelah kiri kita kasih tanda minus, min T, berarti min 2,306. Itu menjadi istilah titik kritis atau batas bawah, seringnya tergantung penggunaannya nanti. Batas bawah pada pengunduhan parameter misalnya gitu. Atau batas bawah atau titik kritis pada uji hipotesis bisa aja. Jadi dia sangat fleksibel, Nak. Ya, tabel itu dan nilai alfa itu digunakan untuk apa sih gitu. Bab 1, 2, atau 3 misalnya gitu. Kemudian yang 2,306 ditaruh di sebelah kanan, di daerah positif ya. Yang tengah itu angka 0. Kemudian tadi kan dibilang 2,5% di kiri, 2,5% di kanan. Nah, 2,5% di kiri berarti daerah yang dari titik kritis ke kiri itu 2,5% luasnya. Yang ke kanan 2,5%, berarti yang di tengah sisanya 90%. Ingat, luas di bawah kurva total 1. 1 itu artinya 100% kan? Berarti 2,5%, sisanya 90% ada di tengah. Gitu. Apa arti kurva atau gambar T tabel? Kalau ada sampel berukuran N sama dengan 9, gitu ya, maka nilai T berpeluang 90% jatuh di dalam selang min 2,306 sampai 2,306. Bisa nggak dia nilainya lebih kecil dari min 2,306? Bisa aja. Berapa peluangnya? 2,5%. Gitu. Bisa nggak dia di atas 2,306? Bisa. Berapa peluangnya? 2,5%. Artinya kalau angkanya lebih tinggi dari 2,306, angka itu akan jatuh di daerah 2,5%. Misalnya, T hitung adalah X bin X bar dibagi dengan S gitu ya misalnya. Maka nilai T hitung misalnya adalah 2,4 atau 2,7 misalnya gitu. Si 2,7 itu akan jatuh di daerah yang 2,5% maksudnya gitu.
Ternyata dihitung hasilnya ketemu 2,22. Oh, 2,22 itu kan berarti ada di antara 0 sampai 2306. Berarti jatuh di daerah yang selang 90%. Ternyata hitungan kita beda lagi. Min 2,7 atau min 3,6. Maka jatuh di daerah yang 2,5% ini. Gitu loh. Ya. Nilai T itu bermakna seperti ini. Semoga cukup jelas. Dengan demikian kita akan paham bahwa tabel Z dengan tabel T berbeda dalam hal gitu kan. Kalau tabel Z kita menentukan nilai Z, ketemu nilai mencari nilai alfa misalnya daerah putih, misalnya Z 1,96, maka luas daerah atau peluangnya 0,4750 kan gitu ya di dalam tabel T. Sampai Z lebih dari 1,96 berarti 0,5 dikurang 0,4750. 0,025. Hah? Ya udah bentar lagi. Ya. Ini nilai alfanya adalah apa, emas ya? Emas lagi apa? Ya, si 0025 kan alfa. Astagfirullah. Z 0025 tadi kan 1,96 kan. Allah Akbar. Kalau tabel T, kita dikasih tahu dulu nilai alfanya sekian, dB-nya sekian. dB dari mana? N-1 misalnya atau N1 plus N2 kurang 2 tergantung. Allah Akbar. Jangan. Ya. Alfa diketahui, N diketahui, dapat dicari nilai dB, diperoleh nilai T tabel. Gitu ya kisahnya. Oke, itu kira-kira intro hari ini. Cukup jelas ya? Ada yang tanyakan? Nanti pada pertemuan luring kita akan bahas bab 1 gitu ya. Oh ya, untuk daftar hadir, nanti saya akan share ke Nabila template-nya gitu ya. Modelnya gitu, contohnya kayak gitu. Jadi nanti biar Nabila atau terserah kalau ada PJ. PJ-nya Nabila ya? Saya bingung nih, ketua kelas confused. Ya. Terserah nggak masalah, pokoknya yang ngontek saya siapa gitu. Jadi nanti yang ngontek saya itu yang tetap ya, saya share bahan ajar dan saya kasih contoh bagaimana mengisi presensi gitu ya. Kalau menurut saya sih mendingan kita mengabsen, jadi melihat yang tidak hadir absensi kan. Tapi kalau yang hadir present, ya udah nggak usah dicontreng lah. Ya kamu lihat kolom misalnya nggak hadir adalah Dewi, berarti tanggal 17 bulan 3 ini kasih tulisan sakit gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Demikian teman-teman, terima kasih. Semoga manfaat ilmunya dan rezeki kita berkah. Sehat semua.